Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Semoga teman-teman yang nonton bisa keterima di perguruan tinggi favorit. Selamat menonton. Wuhuu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Banyak yang bingung bagaimana cara membedakan perbandingan searah atau senilai dengan perbandingan tak senilai atau perbandingan terbalik. Nah, di video kali ini kakak mau kasih tahu ke kalian bagaimana cara membedakan perbandingan searah dengan perbandingan terbalik. Dan di video ini kakak mau kasih tahu cara atau trik mudah untuk menghitung perbandingan searah atau terbalik menggunakan trik super dari Privat Alfaiz. Siap ya teman-teman ya? Yuk mulai! Ya, materi pertama judulnya adalah perbandingan searah atau senilai ya teman-teman ya. Silakan teman-teman sebut searah atau senilai boleh. Nah, sekarang teman-teman, rumus trik dasar dari Privat Alfaiz adalah HTW. Apa itu HTW? H itu adalah hasil, T itu tenaga, W itu adalah waktu. Jadi ini kuncinya teman-teman ya, hasil, tenaga, waktu. Hasil ini adalah sebuah pekerjaannya, biasanya pekerjaannya. Nah, tenaga ini adalah orang biasanya ya, orang atau mesin ya. Kadang di soal itu tenaga itu bisa aja juga hewan ya teman-teman, hewan. Waktu jelas teman-teman udah tahu ya, kalau waktu itu bisa hari, bulan, jam, detik dan lain sebagainya ya. Nah, trik dasarnya kalau teman-teman paham ini insya Allah mudah untuk membedakan perbandingan terbalik dengan searah ya. Caranya gini teman-teman ya. Nah, kalau dia searah, dia itu harus beda ruas. Kita tulis ya di sini ya, harus beda ruas. Oke, jadi harus beda ruas. Berarti di sini yang searah adalah H dengan T. Ini kan beda ruas ya, ini T ini H ya. Bisa juga H dengan W. Nah, jadi kalau hasil dengan tenaga itu pasti senilai. Contohnya seperti ini. Semakin banyak orang, ya, semakin banyak orang, maka hasil yang akan diproduksi jelas akan semakin banyak. Karena orangnya yang kerja banyak, berarti yang dihasilkan jelas lebih banyak. Begitu pula kalau misalkan mesin ya. Semakin banyak mesin, maka yang dihasilkan juga semakin banyak. Sekarang teman-teman, semakin banyak waktu yang dikerjakan ya, semakin lama waktunya, maka yang diproduksi juga semakin banyak. Jadi waktu dengan hasil juga searah ya. Jadi kalau ada soal hasil tenaga, hasil waktu, itu semuanya searah ya. Trik keduanya, jika ruas kiri diperbesar, maka ruas kanan juga diperbesar. Ya, ini trik ya. Ini kalau misalkan teman-teman soalnya nggak berbentuk HTW, teman-teman bisa menggunakan trik ini. Jadi kalau kiri diperbesar, kanan diperbesar. Kalau kiri diperkecil, kanan diperkecil. Itulah ciri-ciri atau trik dari perbandingan searah atau senilai. Coba kita latihan ya teman-teman ya. Soal nomor 1. Jika seekor bebek rata-rata bertelur sebanyak 20 butir per bulan, berapakah jumlah butir telur yang dihasilkan oleh 5 ekor bebek setiap bulannya? Kita lihat di sini, bebek. Bebek itu kan hewan ya, berarti ini adalah T. Nah, ini T, 20 butir ini adalah hasilnya, berarti T dengan H. Ingat ya, yang searah itu HT dan HW. Ini T dengan H, berarti HT. Berarti perbandingan nomor 1 ini adalah perbandingan senilai. Paham ya cara bedanya ya teman-teman ya. Nah, berarti satu bebek itu menghasilkan 20 telur. Berarti 5 ekor bebek itu menghasilkan berapa telur? Nah, karena ini perbandingan searah, trik mudahnya adalah 1/5 sama dengan 20 per X. Paham kan teman-teman ya? Nah, kalau soalnya udah kayak gini, silahkan teman-teman boleh kali silang. Syaratnya 2 ya. Boleh kali silang, tetapi kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Paham ya? Jadi kali silang, kalau bisa sederhana, sederhanakan dulu. Nah, sekarang ini nggak ada yang bisa kita sederhanakan, kali silang aja. X kali 1 sama dengan X. 20 kali 5 sama dengan 100. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Di Privat Alfaiz biasanya nomor 1 selalu yang C. Kenapa kak? Karena C itu cinta.
Soal nomor 2. Ucup adalah seorang penjahit. Ia mampu membuat sebuah kemeja dalam waktu 3 jam. Berapa banyak kemeja yang mampu ia buat selama 1 minggu tanpa istirahat? Nah, ini soalnya kalau menurut kakak ya ini kurang nyata gitu teman-teman ya. Coba teman-teman bayangkan bekerja 1 minggu tanpa istirahat. Mungkin kalau kakak bisa milih, kakak akan memilih yang F. Kalau ada ya teman-teman, kakak milih F. Apakah yang F? Sakit. Nah, berhubung nggak ada pilihan sakit, jadi kita kerjakan yuk teman-teman, yuk bantuin ya. Kita anggap Ucup ini hebat, superhero ya. Jadi dia kuat bekerja tanpa istirahat gitu ya. Yuk kita lihat teman-teman. Nah, ia mampu membuat sebuah kemeja dalam waktu 3 jam. Ini berarti ini apa namanya? Orangnya ya, ia mampu membuat sebuah kemeja. Nah, ini berarti hasilnya sebuah kemeja dalam waktu 3 jam. Nah, pertanyaannya berapa banyak kemeja hasil ya dalam waktu 1 minggu. HW berarti perbandingan searah. Mudah ya teman-teman nebaknya ya. Ini kakak ajarin trik keduanya nih. Berarti gini teman-teman, satu buah kemeja selesai dalam waktu 3 jam. Ya, berapa kemeja selama 1 minggu? Nah, ya, kalau kalian males pakai HW, kalian bisa pakai trik ini. Logikanya gini, kalau satu kemeja 3 jam, berarti berapa kemeja selama 1 minggu? Jelas ini lebih banyak gitu kan ya. Ini lebih banyak waktunya, ini juga lebih banyak. Nah, berarti searah. Nah, terus trik keduanya, kalau ada soal kayak gini, teman-teman nyatakan dalam waktu yang sama. 1 minggu itu sama dengan 7 hari dikali 24. Jadinya ini satuannya jam ya. Maka persamaannya 1 per X sama dengan 3 per 7 kali 24. Ingat, boleh dikali silang, tapi harus disederhanakan dulu, biar mudah ngitungnya ya. Nah, kita lihat, ada yang bisa disederhanakan nggak teman-teman? Ada. Seret-seret 18. Oke, 7 kali 8 sama dengan 56. Kali 1 ini jadi 56. Kali 1 ketemunya X. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Soal nomor 3, sebuah mesin dapat menghasilkan 170 produk, berarti ini H, dalam waktu 4 jam, ini W. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 120 produk, berarti H. HW, jelas perbandingan searah, maka caranya tinggal 170 ya. Ini dihasilkan dalam waktu 4 jam, 120 dalam waktu berapa jam? Maka perbandingannya tinggal 170 per 120 sama dengan 4 per X. Lihat teman-teman, ada nggak di kuncinya? Ternyata nggak ada yang seperti ini ya. Nah, karena ini pecahan, boleh teman-teman dibalik ya. Kalau ruas kiri dibalik, kanan ikut dibalik ya. 120 per 170 sama dengan X per 4. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Lanjut. Ya, perbandingan terbalik. Ada yang menyebutnya perbandingan terbalik, ada yang menyebutnya perbandingan tak senilai. Silakan teman-teman, tergantung penyebutannya ya. Kalau kakak sukanya perbandingan terbalik. Nah, tipsnya tetap sama ya. Trik dasarnya adalah HTW, di mana tadi H itu hasil, T itu tenaga, W itu waktu. Cuman ini yang paling gampang menurut kakak ya. Kalau terbalik itu rumusnya cuman T dan W saja. Nah, tenaga dan waktu saja. Jadi kalau ada orang sama waktu itu pasti perbandingan terbalik. Itu pasti ya teman-teman ya. Yuk. Nah, trik keduanya, kalau teman-teman nanti ternyata nggak bertemu HTW, teman-teman bisa pakai trik ini. Ketika kiri diperbesar, maka kanan itu jadinya diperkecil. Kebalikannya. Nah, gini ya. Jadi gini kakak mau kasih contoh nih ya. Ini orangnya, ini waktunya. Semakin banyak orang, maka pekerjaan akan semakin cepat diselesaikan. Makanya dia perbandingannya terbalik. Paham ya? Kita langsung latihan aja teman-teman. Yuk. Soal nomor 4. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang, ini berarti T, dalam waktu 4 hari, ini W. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 2 hari, ini berarti W. T dan W berarti ini perbandingan terbalik. Oke, langsung aja, ini triknya teman-teman ya. 8 orang ya selesai dalam waktu 4 hari.
Berarti yang ini berapa orang selesai dalam waktu 2 hari. Oke ya. Nah, ada dua cara. Silakan kalian pilih. Yang pertama cara asli, yang kedua trik dari Al-Faiz ya. Yuk kita bandingkan ya. Mirip sih, cuman lebih mudah nanti. Nah, berarti gini, 8 per E, karena ini terbalik, kita balik ya teman-teman ya. Bukan 4 per 2, tetapi 2 per 4. Ingat, boleh dikali silang, tetapi kalau ada pembagian kita bagi dulu. Oke, kita cek ya teman-teman ya. Oke, seret-seret, ini 1, ini 2. 8 kali 2 jadinya 16. E kali 1 ketemunya ya X. Maka X-nya jawabannya berapa? Jawabannya yang A. Cara kedua. Nah, cara kedua. Kita punya ya 8 orang dalam waktu 4 hari. Nah, X orang dalam waktu 2 hari. Jika teman-teman sudah tahu, ya ini kan, oh Kak, ini orangnya, ini Kak, gini, harinya berkurang ya, tetapi orangnya jelas akan bertambah karena dia semakin cepat selesai, maka perbandingan terbalik. Kalau teman-teman udah tahu perbandingan terbalik, trik cepatnya gini, ya rumusnya ya, ini kan yang ditanya, caranya gini, atas kali atas dibagi dengan bawah, lebih cepat teman-teman. Jadi gini, X sama dengan atas kali atas ya, jadi 8 kali 4 dibagi 2, coret-coret tinggal 2, 8 kali 2 sama dengan 16. Ya lebih cepat berhitungnya aja. Paham ya teman-teman ya? Lanjut. Soal nomor 5. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang, berarti ini T, dalam waktu 10 hari, ini W. Berapa jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu 5 hari, ini W. Berarti tenaga dan waktu, perbandingan terbalik. Tinggal gini aja teman-teman. 15 orang dalam waktu 10 hari. Berarti berapa orang dalam waktu 5 hari? Yuk kita gunakan trik Al-Faiz. Berarti tinggal X ya, yang ini ya, tanya ya. Atas kali atas dibagi dengan bawah. Oke, berarti tinggal 15 kali 10 bagi 5. Coret-coret tinggal 3. 3 kali 10. Jawabannya 30. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Lanjut. Soal nomor 6. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 pekerja. Berarti ini T dalam waktu 5 hari, ini W. Berapakah jumlah pekerja yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai dalam X hari? Berarti ini W. Tenaga waktu, perbandingan terbalik ya. Berarti tinggal 10, ini 5 hari. Di sininya berarti nggak tahu ya. Sorry, ini udah ada X ya teman-teman ya. Nah, ini saran nih, ketika sudah ada variabel X yang muncul, maka pemisalannya selain variabel X ya. Kita misalkan ini Y saja. Oke, kita misalnya ini Y saja ya. Nah, berarti kita nyari Y-nya ya. Maka Y sama dengan terbalik ya. Tinggal gini, 10 kali 5 dibagi dengan X sama dengan 50 per X. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Mudah ya teman-teman ya. Saatnya sekarang kita tes teman-teman ya. Kita ke soal yang bukan menggunakan HTW ya. Siap ya? Yuk. Siap, kita mau tes. Soal nomor 7. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok, creamer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok untuk membuat beberapa kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Ini soal asli TPS 2019. Yuk, ini nggak berbentuk HTW, maka triknya gunakan trik yang kedua. Yuk, bantuin teman-teman. Sekarang kalau 3 sendok kopi, komposisinya itu dengan 2 sendok creamer. Ini kayak pasangan gitu ya. Kalau 5 sendok kopi ya, supaya pasangan atau rasanya tetap enak ya, kopinya bertambah, maka logikanya creamernya juga harus bertambah biar pas gitu ya, rasanya biar mantep, maknyos. Maknyos. Berarti di sini harus A creamer ya, creamernya ini harus bertambah juga. Maka ketika kiri diperbesar, kanan diperbesar, ini adalah perbandingan searah. Yuk rumusnya bantuin teman-teman ya. Sereret, 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 seret.
Berarti ini 3/5 sama dengan 2/A. Yuk bantuin, 3 kali A jadinya 3A sama dengan 10. Maka nilai 3A sama dengan 10. Kita lihat di sini, ini 3A sama dengan 10. P10, Q10. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Lanjut. Soal nomor 8, untuk membuat satu cangkir kopi digunakan 1 sendok kopi dan X sendok gula. Jika kita menggunakan 5 sendok gula, maka banyak kopi yang digunakan adalah berapa? Nah, ya ini 1 kopi, pasangannya itu dengan X gula. Nah, sekarang gulanya jadi 5. Jadi 5. Nah, logikanya gulanya ini kan harus pasangan dengan kopi ya. Berarti dia searah ya. Seperti soal tadi ya teman-teman ya. Berarti ini Y kopi. Nah, kita mau mencari Y kopi. Perbandingan searah ya. Seperti soal sebelumnya ya. Maka jadinya 1/Y sama dengan X/5. Ketika kita tanya Y-nya. Kalau di atas pertanyaannya adalah 1. Maka trik mudah dibalik saja persamaannya. Ini dibalik aja teman-teman. Y/1 sama dengan 5/X. Y bagi 1, jawabannya 5/X. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D ya. Oke, lanjut yuk ke soal SAT ya, atau soal bahasa Inggris. Nah, ini soal nomor 9, ini bahasa Inggris ya. Kakak artiin aja ya teman-teman ya, karena kakak kurang jago bahasa Inggris ya. Jadi intinya ini adalah dormitory, ini artinya sebuah asrama. Sebuah asrama sekarang diisi 30 laki-laki. Ini berarti 30 laki-laki. Dan memungkinkan ya, setiap laki-laki itu mendapatkan 42 kaki persegi. Jadi satu orang itu dapat 42 ruangannya ya, dapat 42 kaki persegi lah ya, atau persegi kaki. Jika 5 orang ditambahkan ke dalam asrama tersebut, jadi nambah 5 orang ya teman-teman ya. Nah, berapa sedikitnya ya ruangan yang diperoleh oleh masing-masing orang sekarang setelah ditambahkan 5 orang tadi? Logikanya teman-teman, kalau 30 orang ya, 30 orang itu setiap orang dapat 42 ruang. Oke, ruang gitulah ya. Berarti orangnya sekarang bertambah 5 jadi 35 orang. Nah, asramanya kan tetap sama ya. Otomatis ruangan per orangnya sekarang yang didapatkan lebih sedikit. Orangnya bertambah ya, ruangannya semakin sempit, orangnya nambah banyak. Asramanya tetap satu, tetap sama gitu kan ya. Maka trik mudahnya ini perbandingan terbalik ya. Yuk pakai trik cepat dari Alfaiz ya. Masih ingat ya, X sama dengan seret 30 kali 42 dibagi 35. Ingat, kita bagi dulu, jangan dikali ya. Karena kalau ngali, itu kalau di les kami, di les offline ya, kalau mengalikan selagi ada pembagian, itu bakal ngabisin waktu. Jadi trik pertama, bagi dulu. Yuk bagi teman-teman, bagi 5 ya. Seret-seret tinggal 7, tinggal 6. Seret-seret tinggal 6. 6 kali 6, jawabannya 36. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Nggak ada, Kak. Nah, kita lihat nih. Sekarang ini bertambah berapa nih setiap orangnya? Kan awalnya 42 nih ya. Sekarang menjadi 36. Berarti dia kayak berkurang gitu ya teman-teman ya. Berkurang berapa teman-teman? Jadi berkurang 6. Jawabannya yang B. Paham ya teman-teman ya? Nah, lanjut. Soal nomor 10. Jika seekor ayam rata-rata bertelur sebanyak 20 butir ya, ayam nih, satu ekor ayam ya, ini berarti tenaga, ini hasilnya. Berapakah jumlah minimal ayam yang harus dipelihara agar mendapatkan hasil 110 butir? Ingat, jumlah minimal. Ini adalah soal TPA ya teman-teman. Ini penuh dengan jebakan. Coba Kakak tunggu kalian jawab dulu. Berapa jawabannya? Tak tungguin semenit ya. Ya, udah? Oke, jawabannya berapa teman-teman? Kita cocokkan ya. Ingat ya, hati-hati. Di sini, satu ekor ayam menghasilkan 20 butir. Nah, sekarang berapa jumlah minimal ya agar dihasilkan 110 butir. Nah, ya, berarti ini H dengan T ya. Ini perbandingan searah ya. Tinggal 1/X sama dengan 20/110. Triknya, jika yang ditanya atasnya 1 tinggal dibalik ya. Maka dibalik teman-teman. X/1 sama dengan 110/20. Oke, kita bagi dulu teman-teman ya. Oke, coret-coret 11 bagi 2 sama dengan 5,5.
Apakah jawabannya 5,5? Ya, sayang sekali. Kalau kalian jawab ini, kalian dapat nilai 0. Salah ya. Kenapa salah, Kak? Ini adalah soal TPA ya, tes potensi akademik ya. Kadang kita harus jawab dengan logika juga. Nah, ini kan bebek ya. Mungkin nggak kita memelihara bebek 5,5? Lo punya bebek berapa? 5,5 bebek. Kan nggak mungkin ya. Jadi kalau ini 5,5 karena yang diminta adalah minimal, maka jawabannya adalah 6. Paham ya? Kenapa bukan 5? Karena kalau 5 itu tidak nyampe 110. Karena dia minta minimal berarti kita harus memelihara 6 biar tembus 110. Kalau 5 belum nyampe 110. Paham ya teman-teman ya? Misalnya Kak mau kasih tahu sesuatu nih. Misalkan dapatnya ayamnya ya atau bebeknya misalkan ketemunya nanti 5,2. Secara hukum fisika mungkin dibulatkan jadi 5. Tetapi kalau jawabannya jumlah minimal, kalian harus jawab dengan 6. Kenapa? Minimal loh. Minimal kita harus memelihara 6 biar memenuhi 110. Karena kalau kita misalkan memelihara 5 itu kurang dari 110. Jadi nggak merupakan jumlah minimal. Paham ya jebakan-jebakannya ya? Sekarang kakak mau kasih soal, silahkan kalian kerjakan. Nah, ini tugas di rumahnya, silahkan kalian kerjakan ya teman-teman ya. Soalnya bisa kalian download di kolom deskripsi, sudah Kak sediakan ya, bentuk PDF ya soalnya. Kalian download, kalian pelajari. Nanti ada video part 2-nya ya dari video ini ya. Kak buat yang perbandingan senilai dan tak senilai versi yang lebih sulit lagi ya. Jangan lupa bantu like video ini dan subscribe channelnya supaya channel ini terus berkarya membantu kalian semua. Jangan lupa jawaban boleh dikirimkan ke IG kakak Febri dan Faiz atau bisa juga kita diskusikan di grup Telegram kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.